Halo Paketers, welcome back to Gila Paket. As I promised before in my last video, aku akan membahas tentang fitur dan fungsi dari Xiaomi Smart Mi Band 6 ini. And not only that, aku juga akan menjawab frequently asked questions throughout this whole video yang ada banyak di social media about this Mi Band 6. So let's start. Jadi aku sudah pakai ini selama 2 mingguan dan kebetulan baterainya tinggal 5%. Ini terakhir di charge-nya 12 hari yang lalu. So tahan hampir 2 minggu ya guys. Jadi battery life Mi Band ini tergantung sedikit banyaknya fungsi yang kita pakai. Semakin sedikit semakin awet baterainya. Dan ini tadi aku charge belum 2 jam sudah full. Anyways, memang kali ini aku sengaja menunggu lebih lama sebelum mereview si Mi Band 6 ini. Jadi aku bawa jalan-jalan dulu. Pokoknya dalam segala aktivitas aku pakai terus, so that review ini bisa menjadi sedetail dan seakurat mungkin. Oke, sadly masih belum ada ya built-in GPS-nya. It's still a connected GPS to the Mi Fit app. Karena memang agak susah untuk price range-nya Mi Band for it to have a GPS. Jadi, if we really need to track our jogging or cycling routes, then we'll just have to bring along HP kita. Problem solved. But why? Kan gratis aplikasinya. Rugi dong kalau nggak dipakai. And also waktu kita setup pertama kali si Mi Band ini harus di-pair ke Mi Fit app, baru bisa dipakai lebih lanjut. Setelah itu bisa sih dipakai tanpa aplikasi, tapi fitur dan fungsinya jadi kurang maksimal aja guys. Jadi dipakai aja sih menurut aku. Sekarang aku akan bahas tentang shortcuts. So kalau kita swipe samping, kita akan mengakses shortcuts kita. Ini masih default factory settings. Yang pertama ada weather. So ini adalah perkiraan cuaca hari ini di daerah aku. Quite accurate ya guys. Tadi ada thunderstorm, ini baru reda. Lalu ada kisaran suhunya juga. Di bawahnya ada tingkat kelembapan, kekuatan angin, dan UV strength. Di bawahnya lagi ada perkiraan cuaca untuk 4 hari ke depan. Next on the shortcuts ada music, di mana kita bisa mengontrol playlist kita yang ada di HP. Jadi kita bisa play or pause lagu kita dari sini, atau go to the previous or next song. Dan kita juga bisa mengatur besar kecil volume dari sini. Oke, next on the shortcut menu kita ada Alipay, which we don't really need in Indonesia. So I'm just gonna quick fix this in Mi Fit app. Terus ke profile, Smart Mi Band 6, and then band settings. Di sini pilih shortcut setting, dan akan keluar list apa saja yang ada di shortcut kita. I'm canceling all those that I don't use. Dan di bagian bawah ini kita bisa menambah menu shortcut kita. Tambah stopwatch deh. Urutan tampilan shortcutnya juga bisa diatur ulang di sini. And save. Jadi di menu shortcut aku yang sekarang ada 3 item, yaitu weather, music, and stopwatch. Oke, untuk membuat foto kita sebagai background di Mi Band ini sebenarnya sudah bisa sejak Mi Band 4. Caranya sangat gampang. Untuk mengubahnya kita tinggal ke Mi Fit app, profile, Mi Smart Band 6, and store. Lalu kita pilih salah satu watch face yang ada di baris pertama. And I kinda like this one. Next kita pilih warna untuk tulisannya. Kalau tidak ada yang cocok di sini bisa ke color wheel dan pilih yang paling sesuai. And next kita tinggal pilih gambar atau foto yang ada di foto album kita. I'm choosing this. Di adjust according to our preference. Dan di sini kita bisa lihat previewnya and sync. It takes a while. And it's finished. Cakep. Oh ya, selagi ingat, aku mau kasih tahu tips ini. Jadi sekarang kalau kita mau lihat jam, waktu kita angkat tangan begini, layar Mi Band-nya tidak otomatis menyala guys. So to fix this, all we need to do is to go to band settings dan pilih leave wrist to view info. Dinyalakan, kita bisa set schedule-nya.
and also sensitivitasnya. Ada normal dan sensitif. Aku pilih yang sensitif, so now kalau kita angkat tangan, layar Mi Band akan otomatis menyala. Sekarang kita bahas menu utama dari Mi Band 6 ini. Jadi inilah dia menu-menunya. Yang paling pertama ada status. Di sini kita bisa melihat berapa langkah yang sudah kita jalan hari ini dan jarak yang sudah ditempuh, juga kalori yang dibakar. Lalu di sini ada idle alert. Fungsi ini harus diaktifkan dulu di Mi Fit app, profile, lalu Mi Smart Band, and notification. Di sini kita bisa memilih notif apa saja yang masuk di Mi Band kita. Untuk sekarang aku akan aktifkan idle alerts. Jadi setelah fungsi ini diaktifkan, jika kita sudah diam terlalu lama, Mi Band ini akan bergetar to remind us to get active. Gerak dikit gitu loh, jangan rebahan mulu. Di bawah idle alerts ada history steps kita for the last 7 days. Next ada PAI. So PAI itu adalah singkatan dari Physiological Activity Indicator, di mana kita punya data heart rate dan kegiatan keseharian dirangkum untuk menganalisa kesehatan kita. Tujuan untuk mempunyai skor bagus di PAI ini adalah untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskular such as stroke. Di Mi Fit app juga ada tips dan cara untuk menambah PAI score kita. Jadi dibaca ya guys. Scroll ke bawah untuk history 7 hari of PAI score. Berikutnya fungsi heart rate. Dengan fungsi ini kita bisa mengukur detak jantung kita. Tinggal pencet aja dan try to keep still. Jangan bergerak terlalu banyak. Dan Mi Band-nya selalu mengarah ke atas. Kalau sudah selesai mengukur, Mi Band-nya akan bergetar. Di bawah ini, kita bisa melihat a more detailed report on our heart rates. Bagi yang punya masalah jantung, dari Mi Fit app kita bisa setting untuk mendeteksi detak jantung yang tidak normal. Tinggal diaktifkan. Dengan begini, si Mi Band akan alert kita kalau there's something wrong. Next ada fungsi SpO2. So basically this is an oximeter on your wrist. Ini adalah fungsi yang baru ditambahkan di Mi Band 6. Jadi di Mi Band sebelumnya belum ada ya guys. Dan fungsi SpO2 ini adalah untuk mengukur kadar oksigen di darah kita. Gunanya untuk menganalisa kesehatan sistem pernafasan kita. Jadi belum banyak yang tahu ini, tapi salah satu gejala awal COVID-19 adalah penurunan kadar oksigen di darah kita. Jika saturasi oksigennya di bawah 95, harus mulai hati-hati ya. Istirahat yang cukup dan minumlah banyak air. Dengan begitu, kita bisa lebih waspada menghadapi pandemi ini. Oke, ini pengukuran SpO2-nya kira-kira a minute or two. Tunggu sampai bergetar, baru itu tandanya sudah selesai. Next, on the menu we have notification. Jadi disinilah notif yang sudah kita set akan masuk. Belum bisa. Only notification. Jadi ketika ada orang telepon kita, ini akan bergetar. Kita bisa matikan notifnya atau reject teleponnya dari sini. Tapi sebelumnya jangan lupa di setting. Make sure notif incoming call-nya on. And while we are here, di sini kita juga bisa memilih aplikasi mana aja yang mau notifnya masuk di Mi Band kita. Next ada fungsi workout. Di Mi Band 6 ini ada 30 macam jenis workout yang bisa kita pilih. Ini upgrade yang cukup banyak ya dari Mi Band 5. List workoutnya aku taruh di description. Pokoknya ini komplit banget guys. Oke, sekarang aku mau coba tes dulu. Walking aja deh yang paling gampang. And go. So ini review jujur ya guys. I actually find this amazing. Karena apa? Because not only steps kita aja yang ke record, tapi ternyata speednya juga. Dari sini kita juga bisa tahu how long is our stride. That's jarak per langkah. And then waktu kita berhenti, dia juga automatically pause. And it will resume ketika kita kembali berjalan. Untuk berhenti dari aktivitas, long press the button. Dan akan ada report yang keluar. All the time, the speed, semuanya ada. Heart rate-nya juga ada ya. Dan if you guys need to review past workouts, bisa di sini. It's all here. Next ada fungsi stress. Just like the name, ini adalah untuk mengukur stres. Overall aku ini bukan orang yang stres, but who knows? Dan hasilnya 68. Actually aku nggak nyangka bisa setinggi ini.
Kayaknya stres bikin video Mi Band ini. Susah guys soalnya. Oke, next function ada breathing. Ini adalah fungsi untuk berlatih nafas. Jadi kalau barusan kita pengukuran stresnya tinggi, sebaiknya kita sering latihan pernafasan nih. So this is quite simple ya, nggak ada ribet-ribetnya sama sekali. Breathe in, breathe out. Moving down, cycles. Oh ya, fungsi ini harus di setup dulu ya di Mi Fit app. Setelah itu baru bisa deh pakai di Mi Band. Cycle. Jadi ini eksklusif to us ladies. Sorry guys. Ini adalah fungsi di mana kita bisa keep track of our cycles. So dia ini bisa memprediksi kapan si tamu menyebalkan itu akan datang. Dan dia juga kasih tahu masa subur kita kapan, down to the ovulation date. Jadi I feel that this is very useful for both pejuang garis 2 dan yang lagi delay having kids. Next ada events. Kita harus input terlebih dahulu eventnya di Mi Fit app. So profile, Mi Smart Band, and scroll down for events. Nah sekarang aku mau coba menambah event. Oke, set the time and date. Lalu tulis nama eventnya, something like watch YouTube, and save. So when it's time, Mi Bandnya akan bergetar dan eventnya akan muncul. Next on the menu ada alarm. Seperti alarm pada umumnya kita harus set up terlebih dahulu. Pilih waktunya dan occurrence-nya whether is only for one time atau pada hari yang tertentu. Jadi alarm di Mi Band ini hanya bergetar saja ya guys, nggak bisa bunyi. Dan di sini ada pilihan snooze atau matikan. Oke, the next 3 functions aku sudah bahas di shortcuts tadi, so I'm not going to repeat it. Dan di sini ada world clock. I personally don't use this, but if you do, kita bisa menambahkan time zone yang diinginkan di Mi Fit app. Just go to the world clock dan pilih waktu berdasarkan kota yang ada. Next ada settings, the place to personalize our Mi Band. First ada band display. Aku sudah bahas ini in my previous video. Terus ada setting DND, do not disturb. Terus ada brightness, ini dimana kita bisa adjust tingkat keterangan layar kita. By the way, Mi Band ini tidak ada auto brightness. Jadi untuk mengatasi hal ini, my brightness is always on the brightest. Dengan begini aku tidak perlu adjust setiap kali aku ke tempat yang terang. Dan aku juga menyalakan night mode di Mi Fit app. Jadi fitur ini membuat Mi Band kita menggelapkan layarnya secara otomatis di jam yang sudah disetting. Oke, next down the menu ada beberapa pilihan terkait dengan pengaturan layar dan lain-lain yang tidak begitu penting. Oke, bagi yang security freak like me bisa ya jawabannya. Tinggal ke band settings lalu ke band lock dan masukkan password yang kita inginkan. Reconfirm the password and save. Jadi sekarang setiap kali kita lepas Mi Band ini dari tangan kita, akan keluar icon gembok. Setiap kita pakai kembali harus masukkan password. Kalau password salah tidak akan terbuka. To incorrect password. Jadi pastikan masukkan password yang benar. Anti maling guys. Dan yang terakhir dari menu adalah more. Jadi di sini ada menu kamera. Fungsi ini adalah remote shutter untuk kamera di HP kita. Lalu di bawahnya ada stopwatch, timer, dan find device. Time for another tips. This is especially useful bagi yang sering lupa HP-nya taruh di mana. Pasti banyak kan? Nah, dengan Mi Band ini kita bisa cari pakai find device. Jadi fungsi ini membuat HP kita berdering agar HP kita bisa ditemukan. And vice versa ya guys. Si Mi Fit app ini juga bisa membantu kita mencari Mi Band kita. Tapi hanya bisa bergetar ya, nggak bisa bunyi. Oke, untuk sleep monitoring kita tidak bisa lihat langsung di Mi Band. Bisanya di Mi Fit app. Dan ini record for last night. Lumayan bagus skor aku 89. And here say I sleep better than most people. Ini total hours of sleepnya. Dan di sini kita bisa lihat deep sleepnya berapa lama. Terus light sleep. Ada REM, fase dimana biasanya kita bermimpi. Dan awake. Jadi kita bisa lihat grafnya di sini. Lumayan terperinci ya guys. Dan di sini ada nap, dimana dia akan merekod tidur siang kita. So tadi aku tidur siang 1 jam lebih.
dan perinciannya kurang lebih sama seperti waktu tidur malam. The only difference dia nggak ada REM-nya. Oke, so si Mi Band ini aku sering bawa mandi dan no problem. Nih aku cemplungin kalau masih nggak percaya. Totally safe untuk dibawa berenang karena ini water resistant up to 50 meter. Pokoknya tenang aja guys. Seperti yang kalian lihat, meskipun setelah basah dia masih lancar jaya. Tidak ada masalah sama sekali. And that brings us to the end of the video. Aku harap semua pertanyaan kalian sudah terjawab. Tapi bagi yang masih punya pertanyaan tentang Mi Band 6 ini, silakan komen di bawah dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Bagi yang belum subscribe to Gila Paket, please subscribe to Gila Paket right now. Tekan tombol subscribe dan sekalian loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari Gila Paket. Bagi yang suka video ini, seperti biasa jangan lupa like-nya. Terima kasih.